Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih bersifat lokal atau kedaerahan. Secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut dan akhirnya masa perjuangan fisik berakhir dan beralih ke masa perjuangan melalui organisasi-organisasi modern. Hal itu bertujuan untuk memperbaiki hasrat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan pada akhirnya, di akhir abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba mengubah strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang digunakan pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan, sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan masa pergerakan nasional. Muncullah organisasi-organisasi yang bersifat modern, lebih terarah, dan lebih terorganisir. Dan berikut adalah organisasi-organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional. Pertama, Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan study funds. Kemudian pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin dengan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga pada hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudin di Solo tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 yang diketuai oleh Huscokro Aminoto. Setelah menjadi Sarekat Islam, keanggotaan Sarekat Islam menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Akan tetapi, pada tahun 1921, Sarekat Islam terpecah menjadi dua kubu, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan tahapan sosialis komunis. Adapun yang disebut dengan Sarekat Islam Putih adalah Sarekat Islam yang berpusat di Yogyakarta. Dan tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Haji Agus Salim dan Agus Muiz. Sementara untuk Sarekat Islam Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. Dan tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Semaun Alimin. Indis Cipatis. Indis Cipatis didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember pada tahun 1912. Pendiri organisasi ini adalah antara lain Dadu Dirja Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka kemudian dikenal dengan tiga serangkai. Indis Cipatis bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini adalah organisasi politik yang berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Kritik tersebut ditujukan melalui tulisan Eten Suat di
was, yang berarti seandainya aku seorang Belanda. Karena itu pada tanggal 4 Mei 1913, Indische dianggap sebagai partai terlarang dan ketiga tokoh tersebut diasingkan ke Belanda. Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Awalnya, organisasi ini diberi nama Indische Vereniging oleh Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto. Kemudian pada tahun 1925, Indische Vereniging mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas dari bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh-tokoh yang bergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini memiliki asas perjuangan dengan kekuatan sendiri yang tidak meminta kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang disebut dengan Hindia Putra dan kemudian diubah menjadi Indonesia Merdeka. Baiklah, itu tadi beberapa organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Dengan adanya organisasi-organisasi tersebut, diharap para pemuda Indonesia dapat memaknai Hari Kebangkitan Nasional yaitu dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam setiap perbedaan. Karena pada dasarnya kebangkitan nasional yang diperjuangkan oleh pendiri-pendiri negara bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat.